Mereka datang dari kehidupan nyata, namun keberadaannya tanpa sebuah nama. Mereka telah memulai tatanan indahnya Pranata tentang peradaban dalam kehidupan. Adalah tanpa uno tanpa uni, kala terbaca sepertinya tampak tiada, namun terdengar ada dan memang senyatanya, hingga meronai pintasan dimensi antar generasi. Apalah artinya sebuah nama jika tanpa memberikan makna nan mulia? Namun tanpa uno tanpa uni telah menorehkan sepastinya guratan dinasti, seraya menjelmakan kerajaan Gedawung dengan rangkaian petuah nan adiluhung. Dinastinya pun mengemban amanah, mulai dari Mas Tawang Alun, Mas Wilo atau Wilo Broto, lalu Tunjung Sari atau Sayu Melok, serta Sayu Gringsing. Meski siapa saja di antara generasinya, namun mereka ada di mana-mana. Dan demi kelangsungan episode peradaban tentang hakikinya sebuah kehidupan, kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini tim petualangan wisata mistis berada di sebuah daerah yang dimana ditengarai sebagai jejak-jejaknya dinasti Prabu Tawang Alun. Dan Prabu Tawang Alun identik dengan kerajaan Gedawung jauh sebelum bernama Blambangan Banyuwangi. Siapakah sosok dinasti dari Prabu Tawang Alun? Ternyata di belakangnya ada sosok yang paling berperan, yaitu sebagai orang tuanya. Dan dalam sejarah dicatat sebagai sosok dengan sebutan tanpa uno. Siapakah sosok tanpa uno? Tentu kita semua bertanya. Baik, kita akan menemui seorang narasumber yang masih ada garis keturunan dari silsilah tersebut. Siapa dia? Baik, kita akan menuju ke sebuah lokasi yang sudah kami tentukan bersama dengan narasumber.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Kang Imam. Kalian tiga biare guys. Alhamdulillah waras. Alhamdulillah seger waras. Iya, waras kan iki kaya ono kabar panik kae. Ya iku kretege ati hun kepengin ketemu Rika, Kang. Iya. Kang, Rika kan iki kira-kira isun kepengin omong-omongan nanti Rika enggak tahu sih. Oh, sing kene kampah kene lho, Ya kampah. Kampahku mampir. Lombok. Ya longgo. Kae. Kene ya wis. Kene enak. Wis kono longgo. Ya wis. Oh, terus nolong. Kae, kendi. Ulung tikus tutis ulungan ngene resik. Ya wis. Wis ditenes. Yes, kendi kena. Ketika lu Kang, hang enak long luwe Kang, ya. Iya wis kono. Mene rada apa? Semangat ngomongnya. Kang, ketiga isun iki kan oleh omongan teko kanca-kanca ya. Jare Rika iki weruh wakeh soal dinasti Tawangalun. Dinasti Tawangalun niku kan yang mencungul gede biayen ya raya. Iya, yang moro-moro merujuk ana asale. Kan ana wong tuweke kan niku. Ana wong tuweke. Iki yang penting. Tawangalun kan mesti wong kabeh nang sejarah wis ditulis kadung Tawangalun kaitane ambi kerajaan Kedawung kan niku. Tawangalun niku kan juga penerus kan? Penerus. Kira-kira iki, kira-kira sapa sih wong tuweke apa Tawangalun iki. Kono Kang dicopot tolong tas make kan. Lah mene wenuk iku. Isun jawab ya. Tawangalun ku duwe bapak. Hang bapak iki sampai saiki isun sing weruh arane. Sampai saiki. Mong kejuluk bapak emak iku tanpa uno, tanpa uni. Uno tanpa u sing ono, uno ku aran. Bukan, tanpa uno ku tanpa nama, uno ku nama. Ya, tanpa aran. Tanpa uno tanpa uni mak bapak iki duwe anak papat. Ya. Siji nomor siji ku Tawangalun. Terus Mas Wilo. Mas Ayu Melok, ambi Mas Ayu Gringsing. Isun kepengin apa cerita sulung hang kepengin weruh ceritane iku tanpa uno tanpa unai. Nah, ketiga iki Rika iki kan mulai mau kan bosone Rika Bihun kan usingan ya cara using. Krana iki dirungokno wong akeh. Kelendi saomo bosone basa umum lah. Ya, siap. Bahasa Indonesia ya. Siap. Oke. Oh, saya kan oke, Banyuwan oke nih saya iki. Mulai saiki. Ketiga Kang. Tanpa uno tanpa uni. Kalau memang disebutkan sebagai orang tua dari 4 anak tadi, tertua ini Tawangalun. Pertanyaannya, siapa sih sebenarnya tanpa uno dan tanpa uni itu? Kalau menyangkut dari itu, kita bisa melihat jejak-jejak peninggalan yang ada sampai sekarang. Bentuk bangunan, dari bentuk apapun, kiling apa itu menunjukkan kalau kita adalah Majapahit. Terahnya dari sana berarti. Terahnya dari situ. Terus kenapa diceluk tanpa uno? Nah ini yang menjadi perdebatan kita di sekarang. Itu Minak Jinggo. Minak Jinggo itu siapa? Ya kita ini Minak Jinggo sebetulnya. Minak itu orang Minak, Jinggo itu yang orang dari Belanda mengartikan tuh pembangkang, pembelot, abangan. Menak Jinggo, Menak itu kan berarti kan Trahningrat atau pangeran ya. Betul. Atau pangeran dari darah biru. Sedangkan abangan atau istilah kalau bahasa usinya itu raine abyang beranang kadung keneng seringingi kan diku. Abyang beranang berarti jinggo ya, jinggo. Bisa jadi. Kejinggo-jinggoan itu artinya sosok yang digambarno ganteng lah, kananingrat, ganteng, mulus, terus krono keneng seringingi akhirnya abyang beranang kan. Cuman itu kan semua pasemon yang intinya itu sebetulnya ya dia itu gini, satria dalam arti
Wis gak neko-neko wong itu. Orang ini orang baik. Cuman Itu. digambarkan karena Digambar kulitnya kuning, ganteng itu maksudnya kan sosok yang baik. sosok yang baik ya. Cuma itu artinya tuh. Oke, kalau soal minat jinggo nanti kita ulas secara tersendiri aja. Ya. Minimal sudah kita memulai sebuah fase kan begitu. Betul. Paragrafnya udah muncul minat jinggo itu biar nanti kita dikupas secara khusus. Ya. Nah, sekarang kembali ke tanpa uno tanpa uni sekarang. Tadi kan belum dijelaskan tanpa uno ini kenapa tanpa nama dari orang tua Tawangalun ini. Sebenarnya siapa dan dari mana tanpa uno tanpa uni ini? Ya, yang jelas itu yang tadi saya sebut tanpa uno itu asalnya Majapahit. Yang Asalnya. jelas Majapahit. Terus dia itu sebenarnya apa itu ya namanya? Suka dalam bertani, suka keindahan, dan dia suka menyembah leluhur. Maksudnya menyembah Tuhannya. Dan tempat yang dipilih biasanya Pasti pegunungan, atau minimal bukit-bukit ya, pasti perbukitan. pasti perbukitan. Di mana ada tertera itu belambangan pasti ada bukit. Dipastikan itu. Mulai dari Kedawung, mulai dari Macan Putih, semua bukit itu. Keraton Wijenan, itu bukit. Itu pun yang terjadi di Tumpang Pitu juga bukit. Tumpang Pitu Banyuwangi Selatan. Mas Sirno, Mas Sirno yang Bung namanya Wilis. Mas Wilis, ya, Bung Wilis. ya itu. Kang, Ya, alasannya apa? Para leluhur kita itu dalam membangun sebuah peradaban di masa lalu itu justru lebih suka tempat-tempat lebih tinggi, dataran tinggi, semacam perbukitan itu. Kira-kira apa alasannya itu? sama dengan kebanyakan orang. Ada sebagian orang tuh sukanya di kota. Ada orang itu sukanya di pesisir. Bisa manggon pesisir bae nongkono enak gampang kulit iwake. Nah, ada sebagian lagi saya suka di perbukitan. Nanti saya akan tanam-tanam. Hatiku akan tentram. Biasanya begitu. Alasannya begitu. Memang ya? begitu. Alasannya itu. Di samping itu kalau kita ingin memuji Tuhan akan enak di situ Lebih tenang, daripada di kota. Lebih tenang, lebih Betul. tenang. Karena kedamaian, keheningan, ketenangan suasana itu lebih sampai, lebih cepat ya. Betul. Menuju kepada Sang Pencipta. Baik, Kang Imam. Kang Imam, tanpa uno, tanpa uni, ketika Tawangalun itu lebih menonjol ketika terhubung dengan kerajaan Kedawung. Siapa sebenarnya yang mendirikan kerajaan Kedawung pertama itu siapa sebenarnya? Ya yang dimaksud tanpa uno tanpa uni tadi, yang saya sendiri nggak ngerti siapa namanya itu. Karena disebut tanpa nama, NN. Ya itu yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Karena laki-laki uno, yang Uno, perempuannya perempuan uni. uni. Berarti itu ya. Terus kalau ini kan saya dengar juga Kang Imam ini kan mendapatkan sebuah lembar demi lembar lontar. Iya, lontar. Yang mencantumkan sosok sosok tanpa uno tanpa uni beserta para keturunannya. Dalam lontar yang pernah Kang Imam pelajari itu gimana awal berdirinya kerajaan Kedawung tersebut? Waktu dulu adanya Pak Bupati Samsul Hadi, dia datang ke rumah membawakan 37 lontar. Dan dia membawa orang tua yang konon katanya orang Macan Putih. Orang Macan Putih itu yang membacakan lontar itu. Jadi ceritanya bagaimana ternyata tidak sesuai dengan buku yang ada. Yang beredar sekarang. Yang beredar tidak sesuai, tidak begitu. Terus kenapa belambangan ada perang dengan mana itu Bali? Bukan itu, tidak ada peperangan antar Bali. Bali itu saudara kita. Andaikan kita tidak dijajah Belanda, Banyuwangi seperti Bali sekarang ini. Iya. Artinya mereka dari bentuk bangunannya dan apapun bersama-sama mereka akan melawan itu berarti ya, bekerja sama. kerjasama. Nah, oke. Sekarang menurut lontar yang waktu dibacakan itu, posisi Kedawung itu sebenarnya di mana? Posisi Kedawung ada di Gumuk itu baratnya. Gumuk Keraton itu. Ya, Gumuk Keraton baratnya sampai ke utara. Sampai ke mana itu ya? Bentar. Warengan. Desa Warengan. Warengan. Sampai sana. Berarti, Kiri jalan.
Berarti yang dikenal Gumuk dikenal kemudian oleh masyarakat setempat Gumuk Keraton itu berarti Betul. posisinya kerajaan Kedawung. Kenapa? Gini sebenarnya. Kenapa kok Belambangan itu sebuah kerajaan? Kenapa nggak berbekas? Siapa bilang? Kerajaan Belambangan itu tidak seperti bangunan sekarang ataupun bangunan dari Hindu, dari Buddha. Kita ini membangunnya itu bata-bata itu, lalu bata bukan ditumpuk ya ditata bagus, lalu dikasih kayu, dikasih atap. Bangunannya dulu gitu. Bangunan dulu gitu. Andai kan atapnya nggak ada, kalau ini tertimbun tanah ya sudah nggak tampak. Kalau ingin tahu digali dong, macan putih kan ada. Mana pemdanya? Artinya semacam prasastinya kan masih banyak. Masih banyak ditemukan dulu itu sampai dijual. Per bata itu 25.000 itu loh. Satu bata Satu itu bata, bata buto itu. Wah, padahal itu nilainya sejarah luar biasa. Sejarah luar biasa, cuma pemdanya. Kalau saya nggak mau menyelamatkan sebagai nggak mau kekayaan cagar menyelamatkan. budaya maksudnya ya. Dulu Fakultas Sastra Universitas Indonesia datang menggali itu semua, tidak didukung oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang jelas apa lagi? Itu yang saya sayangkan. Mestinya kita sebagai keturunan itu kan memberikan penghormatan, memuliakan leluhur-leluhur kita karena kita ada sekarang ini karena jasa beliau-beliau ini kan. Betul. Sehingga peradaban yang pertama kali ditata sedemikian rupa sekarang ini kita bisa melanjutkan dan memperbaiki sedemikian rupa. Betul. Baik, Kang Imam. Kang Imam ini kan selain pemerhati budaya, sejarah, ini kan juga secara spiritual ini kan Kang Imam kan juga lekat, artinya sangat-sangat kental dengan nilai-nilai itu. Iya. Pernah nggak Kang Imam secara spiritual melakukan semacam ritual atau komunikasi dengan leluhur-leluhur itu? Kalau untuk melakukan komunikasi tidak sih. Cuman seperti mimpi tapi saya tidak tidur. Seperti mendengar tapi tidak di telinga. Kan paham sampeannya? Ya. Saya mendengar sesuatu tapi tidak di telinga saya. Itu pernah. Apa yang dialami? Yang intinya begini, apa yang kau dengar sekarang bukan cerita sebenarnya. Berarti wanti-wanti berarti ya? Bukan cerita sebenarnya. Makanya di tulisan saya itu begini, apa sih arti sebuah nama? Kalau yang punya nama itu tidak berbuat baik dan tidak berkarya, sesungguhnya orang yang berbuat baik dengan perbuatan baik itu dia akan dikenang karya dan namanya. Sebetulnya itu yang terjadi. Itu berarti ada semacam catatan sejarah untuk diingat, dibaca dan dipelajari oleh para keturunan-keturunan yang generasi berikutnya ya. Betul. Nah, terus seberapa makmur gambaran kerajaan Kedawung ketika didirikan oleh tanpa Uno tanpa Uni yang dilanjutkan oleh anak pertamanya yaitu Prabu Tawang Alun waktu itu? Sebelum Tawang Alun itu dipegang siapa itu ya sebetulnya sudah makmur. Mas Wilo itu sudah makmur sekali. Cuman karena dibawa Tawang Alun dengan 40 orangnya itu yang pergi ke Wanabayu di Wanabayu itu di sana begitu bijak. Sebetulnya kebijakan itulah yang membuat kita makmur. Sebentar. Tadi disebutkan dari Prabu Tawang Alun diserahkan ke Mas Wilo. Ya. Apakah ini yang dimaksud ketika Tawang Alun menyerahkan tahtanya ke Mas Wilo dan kemudian setelah menjabat sebagai raja bergelar Prabu Wilobroto itu? Itu kan terjadi pada tahun 1659 kalau tidak salah itu. Betul. Ya. Nah, terus dalam cerita itu 40 pengikut setianya itu kan turut serta ke daerah Wanabayu. Nah, tapi beberapa tahun berikutnya banyak rakyat Kedawung yang akhirnya hengkang dari Kedawung menuju ke Wanabayu. Dan ini yang memantik amarah dari Prabu Wilobroto untuk menyerbu Tawang Alun. Betul. Nah, apakah dalam lontar juga disebutkan hal itu? Disebutkan juga. Berarti sama ya? Ya, di Alian namanya. Makanya sampai sekarang terjuluk desa Alian itu bukan desa sembarangan untuk diucap ya, ada sejarahnya Alian itu.
Alian itu pindahan artinya. Mm-mm. Begitu. Perpindahan ngaliyo, alian berarti ya. Alian. Terus gini, secara umum ketika Mas Wilobroto dibantu kalau nggak salah itu patihnya Tunjung Sekar Tunjung ya. Sekar. Terus anaknya siapa namanya itu Mas Wilo yang sekaligus menjadi panglima, Panglima. itu Wilo Taruno, Wilo kalau Taruno. nggak salah. Itu kan semua gugur ketika Gugur. menyerbu Prabu Tawang Betul. Alun. Terus kemudian digantikan oleh Mas Sayu Melok. Mas Sayu Iya, Melok. betul ya. Betul, Dari Melok, yang di Balak. yang makamnya ada di Balak itu Balak. ya. Kemudian Tunjung Sekar digantikan oleh Sayu Gringsing. Sayu gitu. Gringsing. Apa Jalan Melontar juga disebutkan? Disebutkan seperti- juga. Hmm, Jadi disebutkan juga kemakmuran tetap ada, cuman pemerintahan yang dipegang wanita ya begitu itulah. nggak Ya seberapa. makmurnya makmur apa dipegang ibu ya. Tidak secerah dipegang ayah. Yang jelas begitu. Apalagi eranya Tawang Alun ya. Setelah Tawang Alun ini berdiri, maka ini juga diambil juga sebetulnya. Bukan diperangi ini saudara, ini nggak ada perang. Di Belambangan tidak kenal perang saudara. Justru waktu itu dengan kemuliaan Prabu Tawang Alun dia mengalah kan, Mengalah. meninggalkan apa namanya ke istana Kedawung. Dianggapnya itu Tawang Alun itu begini. Tawang Alun itu orangnya bijak, suka sesembah maring Gusti. Ada apa-apa itu dirembuk dulu, dibicarakan, dia diam, tidak langsung seperti adiknya. Wilobroto. Nah, maksudnya adiknya itu ada gini langsung saja, tidak begitu. Itu bukan bijak. Butuh pertimbangan-pertimbangan. Dipertimbangkan matang. dulu. Akhirnya kenapa Tawang Alun itu mendirikan di Wanabayu. Wanabayu sampai orang Kedawung, orang Alian semua datang ke sana karena dia bijak. Dia mengerti. Rakyat merasa tentram ya. Rakyat merasa tentram. terlindungi. Kalau masalah kesuburan tanah semuanya subur. Oke. Terus gini. Ini kan sudah itu kan abad 16 ya. Abad 16. Tahun 1600 sekian itu kan abad 16. Dari sekian abad ini kan tentu ini jejak-jejak selain dari bekas kerajaan juga ada di mana mereka itu dimakamkan. Seperti apa dulu itu proses wafatnya itu? Karena dulu kita ini beragama Hindu. Yang jelas dibukur. Bukur itu semacam apa itu? Ya kalau semacam sekarang diobong, diaben ya. Dikremasi berarti Dikremasi, ya? diaben. Terus abunya dibuang ke laut. Ya itulah yang terjadi. Makanya di mana ada jejak, di mana ada cerita Belambangan kok tidak ada kuburan rajanya, kecuali setelah perang, setelah Islam masuk itu perang Belanda seperti Rempek itu ada. Ya bekas-bekasnya ya, Ada. jejak-jejaknya itu. Kang Imam, walaupun itu dibukur atau diobong atau dikremasi, pasti kan ada tempat prosesnya. Waktu itu menurut buku lontar itu, selembaran lontar itu di mana prosesnya itu? Menurut sebagian lontar itu kita yang meninggal itu pasti dibawa ke Bali. Oh gitu ya. Pasti dibawa ke Bali. Coba baca semua itu. Jadi proses bukurnya di Bali Di berarti? Bali yang jelas. Bukan di sini Bukan. berarti? Di Bali. Seperti itu. Danuningrat yang diantarkan karena Ronggo membunuh Ronggo Setoto, informasinya itu diantarkan Agung Wilis ke Bali, dia nggak kembali karena dibunuh. Bukan dibunuh. Bukan. Itu yang salah itu. Nggak ada pembunuhan antar Bali Banyuwangi. Kita saudara. Ya. Kita ini saudara. Saling melindungi betul. Saling ya? melindungi. Makanya ada Belanda gini, Bali ikut tampur. Berarti beliau-beliau ini semasa hidupnya udah menata sedemikian rupa terkait keturunan-keturunannya, siapa nanti yang mengendalikan pemerintahan, siapa nanti yang mengatur lain-lainnya, itu sudah ditata sedemikian rupa ya. Minimal dalam lontar apa juga? Dalam lontar itu disebutkan disebutkan begini. Penerus dari suatu tahta itu anak tertua, laki-laki, terus anak kedua laki-laki jadi patih, pemimpin. Cuma itu yang tertera. Oh gitu ya. Begitu. Selebihnya seperti situ kan ada perempuannya, Tunjung Sekar, habis itu Sayu Gringsing kan begitu. Berarti itu kebetulan kakaknya kan waktu itu kan meninggal itu kan di Wilobroto. Sementara Prabu Tawang Alun nggak ingin kembali lagi ke Kedawung.
Bahkan beliaunya waktu itu tahun 1667 mendirikan kerajaan Macan Putih. kan itu. Baik, Kang Imam. Kang Imam, ini kalau saya dengar dari beberapa informasi teman-teman, Kang Imam ini kan nama lengkapnya siapa tadi? Mas Imam Hidayat. Mas Imam Hidayat. Kata-kata di depannya kan ada kata-kata mas. Ya. Mas ini kan identik dengan trah. Kalau Ya. tarik ke atas itu ada hubungannya dengan Prabu Tawang Alun. Kira-kira Mas Imam ini sejauh mana kira-kira hubungan dari trah keturunan tersebut itu? Kalau saya masih mengikuti jejak tanpa nama saja yang enak. Tanpa uni itu ya. Itu. Karena apa? Kita bergelar emas, kita bergelar apapun, tapi kita tidak sumbangsih ya. Kita tidak berkarya. Untuk apa sebuah nama itu? Cuma itu. Kira-kira ya, Mas Imam ini ketika saya sebutkan keturunan itu kan tersentuh ya. Kira-kira pernah nggak Mas Imam ini didatangi leluhur, diberikan sebuah petuah atau pesan gitu kira-kira? Ya tadi yang seperti yang saya bicarakan gini. Kita tuh mimpi tapi tidak tidur. Mendengar tapi tidak ada Kita ini telinga. mendengar tapi tidak di telinga. Ya seperti itu kira-kira. Cuma itu. Jadi cerita-cerita yang ada tertulis ini dan itu ternyata ibaratnya gini. Kita mendengarkan sesuatu yang dibawa angin. Turu apa tiru, ibu apa abu, itu yang kita dengar sampai sekarang. Jadi akhirnya menjadi ambigu ya. Ambigu, simpang siur, minak jinggo ini itu, ndak begitu. Ya minak jinggo kita ini sebetulnya. Ya, sebagai potret-potret jelmaan itu. Jelmaan ya. ya kita ini. Nah, terus kira-kira dari leluhur itu sukmanya pernah nggak mendatangi Mas Imam secara langsung itu atau tidak hanya sekedar suara gitu? Ada Seperti Ada. apa pesan-pesannya itu Mas Imam? ya besarnya yang jelas begini. Hidup bertani itu lebih penting, lebih baik daripada kita berpolitik. Itu pesannya. Pesannya begitu ini. Lebih baik. Alasannya apa kira-kira itu? Ya mungkin karena politik itu kejam. Politik kejam, dia tidak memandang saudara, tidak memandang apapun. Bisa mecah belah. Bisa memecah. Karena dari segi penelusuran, dari segi apa yang saya baca, ternyata politik itu kejam sekali. Termasuk Belambangan ini. Kita adanya begitu, kita diceritakan begitu karena depidodet impera. Ya. Terus kira-kira waktu yang datang ke Mas Imam ini sukma siapa yang terpilih untuk memberikan pesan ke Mas Imam itu? Ada orangnya tinggi besar, kurus. Dia tidak berpakaian keraton. Dia itu seperti apa ya, putih-putih pakaian. Semacam Brahmana gitu. Seperti ya? Brahmana, berjenggot panjang. Cuma itu saja. Dengan omongan weling yang intinya begitu itu. Begini intinya. Jogonen seduluran iku selawase. Itu ya tadi ya. Tegas sekali, bahasanya tegas sekali. Jogonen seduluran iku selawase. Apa maknanya itu? Mungkin kita tanpa dimaknai pun kita akan paham itu. Ya, apapun dalam segala hal kita bisa mengerjakan secara bersama-sama tanpa ada silang pendapat atau selisih paham. Tidak ada, betul. Makanya begini, di kehidupan kita, coba sampean saja sudah, sampean nggak kenal si A, tapi dia baik. Terus sampean ke Surabaya atau ke Jakarta, orang Sabar menyebut si A itu, si Bambang itu, oh itu saudara saya Pak, pasti sampean aku itu, begitu kan? Ya, ya. Ternyata begitu, memang itulah artinya saudara itu. Berarti konteksnya cukup luas ya. Cukup bahwa luas kita, sekali. Pentingnya membangun sebuah tali persaudaraan. Nah, itu kan damai, akan indah kan. Kita sering beradu, kita sering perang karena itu tadi ada politik yang masuk yang nggak beres. Hanya semua terpecah belah. Terpecah belah. Dengan pecah belah kita hancur ternyata. Iya, tidak memberikan kedamaian apapun ya. Kang Imam, kira-kira Kang Imam, ini sedikit tambahan ya.
kekuasaan tanpa Uno tanpa Uni ketika pertama kali membangun itu kira-kira wilayahnya itu mulai dari kemana aja itu? Wilayahnya ya Sebanyuwangi ini yang Banyuwangi jelas. waktu Sebanyuwangi yang jelas. Kalau di sini, kalau kita tempat duduk ini tempat apa kaitannya dengan tanpa Uno tanpa Uni ini? Ini juga ini keraton sampai sana itu. Luas sebetulnya keraton, cuman tidak dipagar. Oh gitu. Tidak dipagar. Ini gumuk-gumuk semua ini termasuk parit ini semua buatan dahulu ini zaman dahulu. Sana ya? Iya. Ini Mas Imam apa pernah secara gaib pernah ditunjukkan tempat itu mungkin? Untuk Ya bahwa ini keraton dulu. iya itu. yang di sana itu. Oh di Yang di sana itu. Yang di mana gumuk keraton itu? Iya, ya? yang gumuk keraton itu. Mm-mm. Itu sampai ke utara langsung itu. Ya, ya. Oh, itu juga pernah kami ungkap itu tentang posisi gumuk keraton. Baik Kang Imam, bab kita bahas tanpa Uno dan sekelas keturunan-turunannya dan yang lainnya kita sudah cukup ya. Kita nanti akan membahas sesuai lontar yang pernah sampai pelajari itu, termasuk pengalaman-pengalaman gaib. Suatu saat saya ingin secara khusus kita akan membahas pengalaman-pengalaman gaib Mas Imam itu ya. Oke. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Kang Imam Hidayat. Ya. Ya. Ini kalau di depannya secara garis turunan itu ada Mas, itu Mas Imam Hidayat. Cuman beliau nggak suka menggunakan kata-kata Mas. Apa ini sebuah nama? Seperti halnya nama tanpa Uno, tanpa Uni. Mudah-mudahan sekilas sajian kami bermanfaat bagi Anda semua. Yang pasti betapa luhurnya sebuah generasi itu jika mau nguri-nguri peradaban masa lalu yang sudah dirumuskan dan ditata oleh para leluhur. Terima kasih, salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun Kang Imam.